Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas kelompok pada mata kuliah pengantar pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Aprisal SPD MPD. Kami dari kelompok 1 yang terdiri atas 6 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam menyelesaikan video ini. Pada kesempatan ini, saya akan memandu materi presentasi. Namun, sebelum masuk materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Putri Ardian dengan NIM H02203008. Saya Nasalawati dengan NIM H02200001. Saya Nur Hikmah dengan NIM H02200009. Saya Sakina dengan NIM H022032. Dan saya Hanil Rizkyani dengan NIM H022037. Terakhir ada saya Resti Ardana dengan NIM H02205009. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang demokrasi pendidikan. Pengertian demokrasi pendidikan. Pendidikan demokratis adalah pendidikan yang memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anak untuk mendapatkan pendidikan di sekolah sesuai dengan kemampuannya. Pengertian demokratis di sini mencakup dua arti, yaitu secara horizontal dan secara vertikal. Yang pertama adalah secara horizontal. Maksud dari demokrasi secara horizontal yakni bahwa setiap anak tidak ada kecualinya mendapatkan kesempatan yang sama untuk menikmati pendidikan di sekolah. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1945 Pasal 31 Ayat 1 yang berbunyi yakni tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Arti yang kedua adalah secara vertikal. Maksud dari demokrasi secara vertikal adalah bahwa setiap anak mendapatkan kesempatan yang sama untuk mencapai tingkat pendidikan di sekolah yang setinggi-tingginya sesuai dengan kemampuannya. Prinsip-prinsip demokrasi dalam pendidikan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan pada prinsip-prinsip demokrasi dalam pendidikan, yaitu hak asasi warga negara untuk memperoleh pendidikan. Kedua, kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan. Ketiga, adalah hak dan kesempatan yang sama atas dasar kemampuan mereka. Dari kenyataan tersebut dapat kita pahami bahwa ide dan nilai-nilai demokrasi pendidikan sangat banyak dipengaruhi oleh alam pikiran, sifat dan jenis masyarakat di mana mereka berada. Sebab dalam realitasnya pengembangan demokrasi pendidikan tersebut akan banyak dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan dan penghidupan masyarakat. Apabila pengembangan demokrasi pendidikan yang akan dikembangkan berorientasi kepada cita-cita dan nilai demokrasi tadi, maka berarti akan selalu memperhatikan prinsip-prinsip berikut ini. Pertama, yaitu menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sesuai dengan nilai-nilai luhurnya. Kedua, wajib menghormati dan melindungi hak asasi manusia yang bermartabat dan berbudi pekerti luhur. Ketiga, mengusahakan suatu pemenuhan hak setiap warga untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran nasional dengan memanfaatkan kemampuan pribadinya dalam rangka mengembangkan kreasinya ke arah perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa merugikan pihak lain. Tujuan pendidikan demokrasi. Nah, tujuan pendidikan demokrasi adalah untuk mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan berpikir demokratis. Namun demikian, dalam kaitan dengan pendidikan, persoalan yang muncul adalah
Mungkinkah pendidikan demokrasi dilangsungkan dalam sekolah yang sangat biokratis, hierarki sentralistis, dan elitis? Dengan demikian, tampaklah bahwa demokrasi pendidikan merupakan pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama di dalam berlangsungnya proses pendidikan antara pendidik dan anak didik, serta juga dengan pengelola pendidikan. Karena itulah, demokrasi pendidikan dalam pengertian yang lebih luas patut selalu dianalisis, sehingga memberikan manfaat dalam praktek kehidupan dan pendidikan. Yang paling tidak mengandung hak-hak seperti berikut. Yang pertama, rasa hormat terhadap harkat dan martabat manusia. Dalam hal ini, demokrasi dianggap sebagai pilar pertama untuk menjamin persaudaraan hak manusia dengan tidak memandang jenis kelamin, umur, warna kulit, agama, dan bangsa. Yang kedua, setiap manusia memiliki perubahan ke arah pikiran yang sehat. Dengan acuan prinsip inilah yang melahirkan adanya pandangan bahwa manusia itu haruslah dididik, karena dengan pendidikanlah manusia akan berubah dan berkembang ke arah yang lebih sehat dan baik serta sempurna. Dan yang ketiga, rela berbakti untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama. Nah, dalam konteks ini, pengertian demokrasi tidaklah berarti dibatasi oleh kepentingan individu-individu lain, atau dengan kata lain, bahwa seseorang menjadi bebas karena orang lain menghormati kepentingannya. Maka dari itu, prinsip demokrasi pendidikan adalah sangat dipengaruhi oleh konteks di mana pikiran itu ada. Sifat dan jenis masyarakat apa yang melatar belakangi masalah tersebut. Masyarakat agraris berbeda dengan masyarakat modern. Masyarakat pedesaan prosentasinya lebih besar daripada kota, akan juga berbeda adanya. Nah, dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip tadi, ada 3 butir hal-hal yang perlu diketahui. Yang pertama, keadilan dalam kesempatan belajar bagi semua warga negara, dengan cara adanya pembuktian kesetiaan pada sistem politik yang ada. Yang kedua, dalam rangka pembentukan pemerintahan nasional dan karakter bangsa sebagai bangsa yang baik. Dan yang ketiga, suatu ikatan yang erat dengan cita-cita nasional dalam rangka prinsip modernisasi bangsa lewat pendidikan atau perencanaan pendidikan. Pelaksanaan demokrasi pendidikan di Indonesia. Pelaksanaan demokrasi pendidikan di Indonesia pada dasarnya telah dikembangkan sedemikian rupa dengan menganut dan mengembangkan asas demokrasi dalam pendidikannya, terutama setelah proklamasi kemerdekaan hingga sekarang. Pelaksanaan tersebut telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, seperti pada pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan GBHN di sektor pendidikan. Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 ayat pertama, tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Ayat kedua, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 5, setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Pasal 6, setiap warga negara berhak atas kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengikuti pendidikan, agar memperoleh pengetahuan,
kemampuan, dan keterampilan yang sekurang-kurangnya setara dengan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, tamatan pendidikan dasar. Pasal 7. Penerimaan seseorang sebagai peserta didik dalam suatu satuan pendidikan diselenggarakan dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi, dan dengan tetap mengindahkan kekhususan satuan pendidikan yang bersangkutan. GBHN di sektor pendidikan. Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila. Pendidikan merupakan proses budaya dan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional dan dalam rangka melaksanakan pendidikan nasional. Oleh karena itu, pelaksanaan pendidikan demokrasi di Indonesia tidak hanya terbatas pada pemberian kesempatan belajar, tetapi juga melingkupi fasilitas pendidikan sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan yang dibutuhkan masyarakat, dengan tetap berorientasi kepada peningkatan mutu dan relevansi pendidikan atau keserasian antara pendidikan dengan lapangan kerja yang tersedia. Permasalahan penerapan demokrasi pendidikan. Salah satu penghambat dalam pendidikan di Indonesia adalah munculnya beberapa masalah. Padahal, pendidikan merupakan cara yang utama dalam peningkatan bersama SDM Indonesia. Masalah yang muncul dalam pembahasan makalah demokrasi pendidikan di Indonesia termasuk yang pertama yaitu rendahnya partisipasi masyarakat. UU SPN atau Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 54 ayat 2 menyatakan bahwa peran serta masyarakat dalam pendidikan termasuk peran serta perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian bersama pelayanan pendidikan. Setelah penjelasan di atas tentang undang-undang yang dijelaskan pentingnya partisipasi masyarakat, tapi dalam praktiknya peran masyarakat dalam pendidikan rendah. Misalnya, masih rendahnya pemikiran masyarakat tentang pentingnya pendidikan. Ada kalanya dalam hal kegiatan sekolah, kadangkala orang tua kurang mendukung dalam kegiatan sekolah tersebut dan lain-lain. Yang kedua yaitu rendahnya inisiatif kebijakan yang kurang demokrat telah penjelasan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam hal pendidikan. Kebijakan pemerintah ini kurang demokraus dalam hal kurang meratanya pendidikan. Pemerintah hanya mempertimbangkan potensi pendidikan secara nasional. Padahal, setiap daerah memiliki potensi pendidikan berbeda-beda. Masalah ini menimbulkan kurang demokratisnya kebijakan pemerintah. Yang ketiga yaitu tantangan kehidupan global. Lambat luncurkan semua hal mengalami perkembangan. Salah satunya dalam hal pendidikan. Pendidikan juga mengalami perkembangan secara global. Buktinya, pemerintah kita menyempurnakan kurikulum yang dulunya hanya tentang kognitif saja. Sekarang terdiri aspek kognitif, psikomotor, dan afektif. Lebih khusus dalam hal demokrasi pendidikan juga mengalami perkembangan, tapi hal-hal yang terkait dalam pendidikan belum mengikuti perkembangan global. Solusi menghadapi permasalahan penerapan pendidikan demokrasi. Adapun usaha dalam menyelesaikan permasalahan pendidikan di Indonesia terdapat beberapa usaha antara lain sebagai berikut. Yang pertama, upaya peningkatan mutu pendidikan dilakukan dengan menetapkan tujuan dan dasar kompetensi pendidikan, misalnya dengan penyempurnaan kurikulum, pelaksanaan paradigma pendidikan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila yang di dalamnya mengandung unsur-unsur pendidikan yang berketuhanan, berkemanusiaan, dan berbudi pekerti luhur. Dengan diterapkannya paradigma ini, maka demokrasi pendidikan akan dapat diwujudkan. Yang kedua, peningkatan efisiensi pengelolaan pendidikan, misalnya kebijakan pemerintah dengan merencanakan dana BOS atau bantuan operasional sekolah. Ini sangat bermanfaat untuk perbaikan gedung-gedung sekolah, menambah media belajar siswa, untuk memperbaiki sarana dan prasarana yang kurang memadai, menambah referensi buku-buku perpustakaan,
membuat laboratorium praktek sesuai standar. Selain dana BOS, ada juga beasiswa bagi anak yang orang tuanya kurang mampu maupun anak yang berprestasi baik. Ini sangat membantu kelangsungan pendidikan mereka. Yang ketiga, peningkatan relevansi pendidikan mengandung arti karena ada ketidakserasian antara hasil pendidikan atau output dengan kebutuhan dunia kerja yang menjadi masalah utama karena keterampilan yang dimiliki tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. Sehingga sekarang banyak berdiri sekolah-sekolah kejuruan yang mencetak siswa untuk mempunyai keterampilan sesuai dengan profesi yang diinginkan, misal SMK dan sekolah keterampilan. Yang keempat, untuk mengatasi rendahnya kualitas guru, pemerintah sekarang mengeluarkan kebijakan bahwa guru SD minimal harus S1 dan dalam proses belajar mengajar harus sesuai dengan kode etik guru. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan, serta guru tidak hanya mengajar tetapi harus memberi contoh yang baik atau teladan yang baik bagi siswa-siswanya. Yang kelima, untuk mengatasi rendahnya kesejahteraan guru, sekarang pemerintah menekan gaji guru berupa gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, tunjangan profesi, dan lain-lain. Sehingga dengan meningkatnya kesejahteraan guru, diharapkan guru itu dapat mencintai profesinya dengan utuh. Artinya, guru tidak akan mencari pekerjaan sampingan untuk menambah penghasilan. Jadi dapat berkonsentrasi dalam proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.